Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan mulai membahas IBT TOEFL, khususnya IBT TOEFL Reading. Langsung saja kita kenalan dengan IBT TOEFL Reading ya, teman-teman. Oke, IBT TOEFL Reading, pertemuan pertama, Introduction. Nah, secara umum, IBT TOEFL Reading itu sebenarnya sama ya dengan ITP TOEFL Reading. Jadi akan ada teks, lalu akan ada soal dalam bentuk multiple choice. Bedanya mungkin satu dari segi tingkat kesulitan teksnya, itu biasanya lebih susah IBT TOEFL, dan juga dari tingkat kesulitan soal juga lebih susah. Intinya IBT TOEFL Reading itu formatnya sama, teknisnya sama, tapi ya secara tingkat kesulitan lebih tinggi. Nah, jumlah soal dalam IBT TOEFL Reading itu mulai Juli 2023, kurang lebih 1 tahun lalu, itu sekarang hanya 20 pertanyaan. Jadi nanti teman-teman akan hanya mengerjakan 2 artikel, membaca 2 artikel, dan artikel tersebut masing-masing ada 10 pertanyaan, jadi totalnya 20 dalam waktu 30 menit. Jadi kurang lebih 30 menit untuk 20 pertanyaan itu ya sekitar 1,5 menit ya, satu soalnya. Ini cenderung good news ya, karena berarti kita nggak terlalu capek ya untuk mengerjakan reading. Tapi kadang ada bad news-nya juga nih, terutama kalau kita banyak salah. Dulu soalnya itu kan sampai 40 ya. Salah 10 juga itu masih terhitung bagus ya, 3/4 kayak gitu. Tapi sekarang kalau misalkan salah 10 itu kita betulnya hanya setengah dan nilainya berarti kan maksimal di 15. Untuk nilai, saya lupa jelaskan, itu scale-nya antara 0 sampai 30. Jadi, range-nya itu paling kecil 0, paling tinggi 30. Untuk penghitungan, IBT TOEFL sendiri ini masih, saya coba ulik ya, tapi kalau dari beberapa website itu kurang lebih, dari persentase. Jadi kalau teman-teman bisa dapat betul 55% atau sekitar 11 sampai 12 soal, itu bisa dapat 17. Kalau mau dapat nilai misalkan, di atas 21 ya, itu berarti minimal 65%, dan 65% itu sekitar 14 soal. Jadi belum hitungan pas ya, tapi, kalau di persentase ya kita bisa hitung sendiri, standarnya mungkin, 14 ke atas ya, kebutuhan untuk bisa dapat nilai, yang cukup untuk daftar beasiswa. Nah, untuk, indikatornya sendiri, jadi kalau kita mau dikatakan, high intermediate ya, untuk di reading ini minimal berarti betulnya 18. Dan tadi kalau kita lihat 18 itu, sekitar 56%, berarti kan sekitar 11 soal itu betulnya. Dan kalau mau dikatakan advance, minimal kita dapat 24, dan 24 itu ada di sekitar, 70% ya. Kalau 70% itu berarti ya, 15 soal terjawab dengan benar. Nah, ini adalah jumlah pertanyaan, jumlah artikel, range skornya seperti apa, dan juga indikatornya ya. Nah, untuk, IBT TOEFL sendiri, dia itu akan computer based ya. Ada sebenarnya yang paper based, tapi, jarang ya, zaman sekarang orang memilih paper based. Tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kalau mau tahu detailnya, saya tunjukkan ya. Nah, ini nanti, akan ada teks di sebelah kanan. Lalu soal itu akan ada di sebelah kiri. Ini adalah, soal yang lama sekali ya, yang tahun 2000, di bawah 2010 saya pikir. Jadinya, ini, masih 20 menit itu satu passage. Sekarang itu 10 menit satu passage ya. Walaupun soalnya juga lebih banyak sih ya, 20 menit satu passage itu ada 12 soal. Jadi, teks ada di sebelah kanan, soal sebelah kiri. Kita tinggal klik saja kalau mau memilih jawaban, bisa next. Dan juga bisa back ya. Nah, kalau misalkan mau tahu, soal yang sudah dikerjakan mana saja nanti akan ada keterangannya, and answered ya. Kalau yang belum dijawab tapi sudah dibuka itu not answered, dan kalau yang belum dibuka sama sekali tulisannya adalah not seen. Jadi kita bisa bolak-balik ya, ke soal nomor berapapun yang kita mau, dan, bisa kembali ya ke soal yang sebelumnya, dan juga bisa skip ya soalnya ya. Kalau kita ngerasa soal nomor 10 sulit, ya kita langsung ke 11 dan selanjutnya. Ini ada mungkin beberapa pertanyaan soal format, yang
tidak familiar seperti yang nomor 11 dan nomor 12, nggak apa-apa itu bisa kita bahas di video-video berikutnya. Di video kali ini kita fokus ke formatting sama ke teknisnya saja ya teman-teman. Nah itu kurang lebih ya interface dari IBT TOEFL Reading dan di seri IBT TOEFL Reading kita akan eh, membahas 8 jenis soal dan juga latihannya. Ada mulai dari factual and negative factual questions sampai ke completing summary and charts. Nah, kalau teman-teman pernah belajar ITP TOEFL Reading, sebenarnya ini tidak jauh beda ya dengan ITP TOEFL Reading. Sekali lagi perbedaannya kebanyakan hanya di tingkat kesulitan dan mungkin kalaupun ada perbedaan jenis soal, ini hanya beda di bagian dua terakhir ini. Oke, mungkin stand statement yang nomor 5 ini juga sedikit beda formatnya, tapi secara esensi itu sama dengan yang ada di ITP TOEFL. Jadi hal yang mungkin benar-benar baru eh, akan dipelajari dari video-video ini adalah yang lesson 7 dan lesson 8. Sisanya itu adalah sesuatu yang mungkin teman-teman pernah temui di ITP TOEFL Reading. Oke, mungkin singkat saja ya untuk perkenalan IBT TOEFL Reading. Di video berikutnya kita akan mulai membahas factual questions ya di lesson 1. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.